Halo kawan traders, balik lagi nih sama saya Modesta. Hari ini tanggal 26 Juli 2022, saya akan membacakan berita fundamental market summary pada hari ini. Dolar Amerika Serikat turun lagi di tengah kekhawatiran resesi. Dolar Amerika Serikat melemah atas mata uang utama lainnya pada hari Senin karena investor mempertimbangkan implikasi dari kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve Amerika Serikat dalam ekonomi yang mungkin berada di ambang resesi. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada rapatnya minggu ini. Ekspektasi untuk kenaikan 75 basis poin dari The Fed berada di sekitar 75%. Menurut perangkat FedWatch CME, dengan peluang 25% dari kenaikan 100 basis poin. Data terbaru menunjukkan tanda-tanda perlambatan ekonomi, sementara inflasi tetap tinggi. Dengan klaim tunjangan pengangguran naik ke level tertinggi dalam 8 bulan pekan lalu dan indeks manufaktur regional merosot. Minggu ini, investor juga akan mencermati data PDB Amerika Serikat kuartal kedua, yang mungkin menunjukkan pertumbuhan negatif dan memenuhi definisi resesi. Pada hari Jumat, pengeluaran konsumsi pribadi, ukuran inflasi pilihan Fed akan dirilis. Indeks dolar turun 0,244% pada 106,420 dengan euro naik 0,14% menjadi 1,0224 dolar. Berita selanjutnya, luni menguat atas dolar Amerika Serikat berkat kenaikan imbal hasil obligasi Kanada. Dolar Kanada menguat atas dolar Amerika hari Senin dan imbal hasil obligasi pemerintah naik. Luni naik 0,5% pada 1,2845 dolar Kanada terhadap greenback atau 77,85 sen setelah diperdagangkan pada kisaran 1,2836 hingga 1,2946. Imbal hasil obligasi pemerintah Kanada tenor turun 10 tahun naik 3,5 basis poin menjadi 2,876%. Sementara imbal hasil pada pemerintahan Amerika Serikat untuk tenor yang serupa naik menjadi 2,8178%. Minyak mentah berjangka Amerika Serikat September naik 2 dolar menjadi menetap di 96,7 dolar per barel pada hari Senin. Sempat rally, emas kemudian jatuh karena kenaikan yield obligasi Amerika Serikat. Harga emas menyerahkan kenaikan awal, lalu jatuh pada hari Senin setelah imbal hasil Treasury Amerika Serikat naik kembali. Sementara investor memposisikan diri mereka untuk kenaikan suku bunga 75 basis poin yang diharapkan oleh Federal Reserve pada rapat minggu. Spot emas turun 0,4% menjadi 1,79,49 dolar per ons. Berita selanjutnya, minyak naik didukung kekhawatiran pasokan dan penurunan dolar Amerika Serikat. Harga minyak naik sekitar 2 dolar hari Senin, didukung oleh kekhawatiran pasokan, penurunan dolar Amerika Serikat dan penguatan awal di pasar ekuitas. Namun kenaikan harga yang didorong oleh pemerintahan dikhawatirkan melemah jika The Fed menaikkan suku bunga Amerika Serikat terlalu agresif. Harga minyak telah bergejolak dalam beberapa pekan terakhir, tertekan oleh kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga dapat memperlambat aktivitas ekonomi dan permintaan bahan bakar, tetapi didukung oleh pasokan yang ketat, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi Barat di Moskow. Sementara itu, perusahaan minyak nasional atau NOC mengatakan pihaknya akan mengembalikan produksi menjadi 1,2 juta barel per hari dalam 2 minggu, dari sekitar 860.000 bph. Namun para analis memperkirakan output Libya akan tetap bergejolak karena ketegangan tetap tinggi setelah bentrokan antara faksi-faksi politik yang bertikai selama akhir pekan. Wall Street
variatif jelang kenaikan suku bunga The Fed, rilis hasil earning. Wall Street ditutup bervariasi pada hari Senin dengan investor bersiap menghadapi kenaikan suku bunga The Fed yang akan diputuskan dalam pertemuan FOMC pekan ini. Investor juga menanti rilis pendapatan perusahaan berkapitalisasi besar. Dow naik 0,28%, S&P 500 naik 0,13%, sementara Nasdaq turun 0,43%. Fokus hari ini, inflasi Jepang, consumer confidence, dan new home sales Amerika Serikat. Jepang akan merilis data inflasi di mana core PCI versi BOJ diperkirakan naik 2%. Beralih ke pasar Amerika Serikat, serangkaian data ekonomi akan dirilis seperti consumer confidence yang diperkirakan di angka 96,8 di bulan Juli. Melambat jika dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 98,7. Kemudian ada Richmond Manufacturing Index yang diperkirakan berada di angka minus 17 serta New Home Sales. Oke, sekian berita fundamental market summary pada hari ini. Selanjutnya akan ada berita tentang technical trading sentral yang akan dibawakan oleh Bapak Yoyo Catur Utomo. Stay tune terus. Salam profit. Halo Sobat Trader semuanya. Ya, saatnya kita mau membacakan hasil analisa dari trading sentral ya teman-teman. Ya, gimana nih kondisi tradingnya, hasil tradingnya. Moga-moga teman-teman semuanya mendapat rezeki yang berlimpah ya dari trading. Jangan lupa selalu gunakan pengelolaan risiko dalam setiap transaksinya. Sehingga berapapun keuntungannya tidak tergerus oleh kerugian dan berapapun kerugian tidak akan mengakibatkan kebangkrutan. Oke, saya akan share screen ya. Ini adalah update terbaru dari trading sentral, teman-teman. Saya ingatkan kembali bahwa ini bukan suatu rekomendasi yang mengharuskan teman-teman trading, jadi mengajak untuk bertransaksi begitu. Ini hanya sebuah literasi saja. Sebagai bahan pertimbangan teman-teman, bisa teman-teman juga combine ya, kombinasikan dengan berita-berita fundamental yang cocok. Jadi trading yang searah saja dengan fundamental. Jika tidak searah, sebaiknya teman-teman hold ya, menunggu saja yang searah dengan teknikal dan fundamental, jadi mengurangi kemungkinan kerugian. Update terbaru dari komoditi, ini jam 10 tadi untuk gold jam 10.38 ya, yang terbaru di time frame 30 menitan. Ini saya akan bacakan yang 30 menitan ya. Ya, gold cenderung naik hingga ke 17.44. Ini untuk target kedua, target pertamanya 17.36 ya. Ya, target pertamanya 17.36 dengan pivot 17.15. Fungsinya pivot untuk meresikokan keadaan terburuknya, kasih toleransi beberapa poin di bawahnya. Untuk WTI crude oil di time frame 30 menitan cenderung naik hingga ke 100.70 dolar per barrel dengan target pertamanya 99.60 dengan pivot di 96.00 ya. Kemudian untuk forex di time frame 30 menit juga USD Kanada kita lihat cenderung turun hingga ke 1.2785, target pertamanya 1.2815, pivot di 1.2875. Australia USD cenderung naik di 0.7005 untuk target pertama di 0.6985. Pivot di 0.6940.
Untuk USD Swiss franc cenderung turun kemungkinannya hingga ke 0,9600. Di target pertamanya 0,9615, pivot di 0,9655. Kemudian untuk USD CBY cenderung turun hingga 135,80 dengan target pertama di 136,10 dengan pivot 136,80. Jangkanya masih pendek-pendek ya ringnya karena ini di time frame M30. Nanti untuk time frame yang lebih besar tunggu ya setelah ini. Pound sterling USD cenderung naik hingga 1,2135, target pertama di 1,2110. Pivot di 1,2030. Kebetulan untuk target pertama dan kedua itu merupakan resisten pertama dan kedua jika itu naik ya, atau bullish ya. Seperti Euro USD cenderung bullish hingga ke target kedua yang kebetulan resisten kedua di 1,0275 dan resisten pertama sebagai target pertamanya 1,0255. Pivot di 1,0210 ya. Kasih toleransi beberapa poin ya ke bawah untuk menentukan stop loss-nya. New Zealand USD cenderung naik hingga ke 0,6323, target pertamanya di 0,6306. Di pivot di 0,6237. Untuk pound sterling Japanese yen cenderung naik 166,19, target pertamanya di 165,74 dengan pivot di 1,64. Saya ulang ya, pivotnya 164,09 ya. Sorry. Untuk euro Japanese yen cenderung naik 141,02 dengan target pertama 140,58. Pivot di 139,02. Euro pound sterling ini update jam 10.59 dengan target kedua resisten 2 0,8527 ya, cenderung bullish ya. Target pertamanya 0,8510 dengan pivot 0,8451. Kemudian untuk equities ini bersifat daily dari Nasdaq ya, saya sekilas saja. Alphabet cenderung turun. Apple cenderung naik hingga 172,20. Untuk Honeywell cenderung naik hingga 195,90. Meta Platform kita lihat cenderung naik juga hingga ke 207,40. Dan IB cenderung naik hingga 50,30. Ya, saham-saham teknologi cenderung naik semua. Kemudian untuk indeks Amerika ya, S&P kita lihat cenderung naik hingga 4050, target pertamanya di 4015, untuk pivot di 3913. Nasdaq cenderung turun hingga 11990,00 itu di target kedua, kemudian untuk target pertamanya sekaligus sebagai support pertamanya 12170,00 dengan pivot di 12400. Untuk Dow Jones cenderung naik hingga ke 32460 dan target pertamanya di 32260 sekaligus sebagai resisten pertama. Untuk pivotnya di 31490. Nah, sekarang komoditi yang daily nih. Saya bacakan yang dua aja, yang paling populer adalah gold. Untuk daily-nya perlu waspada ya, bahwa tadi di 30 menitan cenderung naik, tapi untuk tren besarnya masih cenderung turun untuk gold ya. Di daily time frame masih cenderung turun hingga 1645, 1645 ya. Kemudian di target pertamanya 1680. Untuk pivotnya di 1760 ya. Asumsi running sekarang di 1721. Untuk crude oil ya, WTI, minyak mentah, cenderung turun untuk daily jangka panjangnya ke 85 dan target pertama di $90 per barrel dengan pivot di 104 ya. Jadi hati-hati untuk crude oil dan gold karena berbeda dengan time frame yang kecil. Untuk weekly-nya kita lihat di WTI-nya
cenderung turun hingga 75,50. Jadi untuk weekly dan daily-nya searah. Kemudian gold juga begitu searah dengan daily-nya. Penurunannya tajam ya. Ini karena melihat support yang paling kiri itu hingga 1450 ya. Target pertamanya di 1560. Untuk pivot di 1880. Jadi masih punya potensi emas itu punya kenaikan ke 1880 walaupun kecenderungannya di 2 time frame itu turun. Untuk daily forex euro USD turun hingga 0,9800. Target pertamanya di 0,9950 dan pivot di 1,0370. Untuk pound sterling USD yang upgrade-nya tanggal 25 bulan 7 ini ya. Ini rasanya sudah saya bacakan video sebelum ini ya. Untuk GU atau pound sterling USD target kedua di 1,1430, target pertama di 1,1750 dan pivotnya di 1,2350. Australia USD masih turun. Untuk daily-nya rasanya masih update yang video saya sebelumnya ini ya, bisa disaksikan ya. USD CVY juga masih belum ada perubahan ya, update terakhirnya. Untuk daily-nya USD Kanada juga masih belum ada perubahan. Jadi yang terbaru hanya Euro USD saja ini yang update terbaru hari ini untuk daily-nya ya. Untuk Swiss franc juga masih cenderung naik. Untuk New Zealand USD juga cenderung naik. Untuk pound sterling yen juga masih cenderung naik. Kemudian euro yen juga masih cenderung naik. Euro pound sterling juga masih cenderung naik. Kita lihat coba di weekly. Di weekly-nya semuanya masih dalam ranah yang sama ya. Masih searah dengan sebelum video saya sebelumnya. Masih naik untuk Kanada, USD Kanada, Australia USD cenderung turun, dan USD Swiss franc cenderung naik. Ini jangka panjang sekali kalau weekly itu ya, bisa berbulan-bulan ya kadang untuk pencapaiannya. Jadi juga butuh stop loss yang panjang, modal yang panjang juga ya. Pound sterling USD cenderung turun, kemudian di USD CBY cenderung naik, Euro USD cenderung turun, Euro pound sterling mempunyai probabilitas cenderung turun. Ya, sekian ya untuk pembacaan trading sentral hari ini. Moga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Moga mendapatkan profit yang diinginkan. Jangan lupa selalu pakai pembatasan risiko dengan money management yang benar. Dan juga saya sampaikan setiap hari Kamis jam 3 sore, yang sebelumnya biasanya Kamis siang jam 12, sekarang mundur jam 3 sore, itu saya live secara nasional untuk membawakan sebuah webinar ya. Jadi webinar untuk Kamis nanti itu, Kamis tanggal berapa ya? 28 ya. Itu berjudul siapa bilang high risk high gain? Trading itu boleh serakah ya. Bagaimana caranya? Kita saksikan nanti Kamis ya, lusa ya. Untuk di YouTube-nya GK Invest Indonesia atau di Zoom. Hubungi marketing atau official yang teman-teman kenal. Salam profit.